Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Orlanderi. Saya dari kelompok 4. Di sini kami membahas mengenai materi tentang auditing berbasis risiko. Jadi, sebelum masuk ke dalam auditing berbasis risiko, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu auditing. Jadi, pengertian auditing itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna memeriksa dan memastikan suatu informasi tentang laporan keuangan untuk memastikan kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Adapun menurut para ahli, di sini saya hanya mengambil salah satunya saja, yaitu dari Sukrisno Agus. Jadi, auditing itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Jadi, adapun tujuan dari audit secara umumnya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan. Jadi, kelengkapan ini untuk meyakinkan bahwa semua transaksi telah dicatat atau telah ada di dalam jurnal secara aktual. Yang kedua adalah ketepatan. Jadi, ketepatan ini untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang telah ada dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, dan diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga ada eksistensi. Ini untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi yang tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rahmania Orlanderi. Di sini ada penilaian atau valuation untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Selanjutnya ada klasifikasi atau classification untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya ada ketetapan atau akurensi untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar. Selanjutnya ada pisah batas atau cut off untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saja adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Selanjutnya ada pengungkapan atau disclosure untuk meyakinkan bahwa saldo akun pada persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan disajikan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Dan selanjutnya ada risiko. Jadi, risiko ini adalah suatu ketidakpastian atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat suatu peristiwa yang terjadi sekarang atau pada waktu yang akan datang. Di sini ada beberapa pengertian risiko. Yang pertama itu ada audit risk. Risiko auditor mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian padahal dalam laporan tersebut terdapat salah saja yang material. Yang kedua ada inherent risk, adalah kemungkinan suatu asersi mengandung salah saja material dengan asumsi tidak ada pengandalian. Yang ketiga ada control risk, adalah risiko ada salah saja material dalam asersi yang tidak dapat dicegah atau ditemukan secara tepat pada waktu oleh pengandalian internal identitas. Yang keempat ada detection risk, adalah risiko auditor untuk tidak menemukan salah saji atau yang sebenarnya ada setelah melakukan prosedur audit. Yang kelima ada business risk, potensi yang terjadi suatu peristiwa tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang mengakibatkan klien gagal untuk memenuhi tujuan usahanya atau business objective, atau gagal dalam mengidentifikasi tujuan usaha yang diharapkan oleh stakeholder utama. Audit berbasis risiko. Di sini ada di sini ada pengertian audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko atau risk based audit atau RBA merupakan pendekatan audit yang berkembang pesat sejak tahun 2000-an. Pendekatan ini saat ini mendapatkan perhatian yang luas dan dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif karena terbukti paling cocok diterapkan untuk kondisi lingkungan bisnis yang selalu berubah-ubah seperti sekarang ini. Indonesia telah meratifikasi ketentuan untuk menetapkan International Standard on Auditing atau ISA mulai awal tahun 2013. ISS sepenuhnya mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko, sehingga saat ini penerapan audit berbasis risiko bagi auditor Indonesia menjadi hal wajib atau mandatory. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nopi Mokhalifah. 2. Audit berbasis risiko adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkat korporasi. 3. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan direksi bahwa perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan
Baik, proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi, mulai tingkat korporasi, divisi, sampai unit kerja terkecuali dan telah berfungsi dengan baik. Kerangka kerja interaktif dalam tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendalikan risiko. Proses audit berbasis risiko. Auditing berbasis ISA. Proses audit ini didasarkan ISA atau International Standard on Auditing. ISA menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen. Berbagai kewajiban entitas dapat disebut pihak-pihak berkepentingan atau TCBZ. Thus, charged with government. Proses audit berbasis ISA merupakan proses audit berbasis risiko yang mengandung 3 langkah kunci, yaitu risk assessment atau penilaian risiko, risk response atau merespon risiko, dan report pelaporan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Murti Susilawati. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok saya, yaitu dari Tia Mariati. Langkah-langkah audit berbasis risiko yaitu ada 3. Yang pertama, risk assessment. Yang kedua, risk response. Yang ketiga, reporting. Untuk risk assessment merupakan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Untuk yang kedua, risk response merupakan merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Untuk yang ketiga, reporting merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang telah sesuai kesimpulan audit. Selanjutnya, audit berbasis risiko. Tujuan audit berbasis risiko itu memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan diskresi. Itu ada 3. Perusahaan. Yang pertama itu perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Untuk yang kedua, proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi, mulai dari tingkat korporasi, divisi, mulai sampai unit kerja terkecil dan telah berfungsi dengan baik. Untuk yang ketiga, kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendali risiko. Dan untuk yang selanjutnya, ruang lingkup audit berbasis risiko, yaitu ada 4. Yang pertama, penilaian atas identifikasi risiko yang dilakukan oleh manajemen termasuk risiko bisnis. Itu yang dapat menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk yang keempat, mengetahui kadar dampak risiko yang menimpa perusahaan. Yang ketiga, mempercepat eskalasi risiko tinggi kepada manajemen puncak. Untuk yang keempat, kemampuan melakukan pemeriksaan manajemen risiko yang akan ditularkan kepada seluruh anggota, auditor maupun auditor. Untuk selanjutnya, pelaksanaan audit berbasis risiko. Pelaksanaan audit berbasis risiko itu terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, skeptisisme profesional. Yang kedua, kearifan profesional. Yang ketiga, asuransi yang layak. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.